Kali ini saya akan mereview salah satu tombak koleksi saya yang sangat istimewa dari segi garap, tempa, dan penataan pamor sangat bagus. Nah, ini saya kasih warangkanya masih orisinilnya warangkanya. Cuma sudah saya bahasanya itu ya, sudah saya bersihkan kembali. Dulu saya dapat itu, wah, banyak debunya, banyak debu di warangkanya. Terus saya kasih landean 1 hasta, atau panjangnya kurang lebih 60-70 cm untuk landeannya. Nah, landeannya ini landeannya ini kayu dari Kendal. Dulu ketika saya ke Kendal dengan teman, nah, itu membawa kayu ini. Dulu ada 3 atau 4 kayu yang saya buat landean. Warangkanya ini masih orinya warangkanya. Ini saya kasih kode tombak 04. Ada lagi tombak 01 dan lain-lain lah. Kurang lebih ada 20-an tombak yang saya dapatkan dari daerah sini. Dengan warangkanya masih iras. Warangkanya warangka iras, kemungkinan besar ini kayu jati. Tapi sudah cukup tua, soalnya ini mengikutilah. Oke, kita masuk ke dalamnya. Saya bukakan, lolos dulu. Ini tombaknya. Tombak dengan dapur Doro Dasih yang memiliki makna atau arti Doro Dasih, mimpi yang selalu berulang-ulang. Nah, itu dapat juga diartikan di mana sebuah mimpi itu menjadi kenyataan. Nah, harapan si empu dulu atau harapan si pembuat agar seorang yang megang tombak ini, mimpinya atau pengharapannya atau cita-citanya terkabul. Nah, ini tombak ini berpamor pendaringan kebak. Jadi daringan itu dulu itu tempat menyimpan beras. Jadi pendaringan itu untuk menyimpan beras ketika mau masak, berasnya diambil dan tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan atau pamali cara pendaringan itu sampai habis. Maka sebelum habis selalu diisi. Nah, itu memiliki harapan agar yang punya selalu berkecukupan, baik sandang, papan, pangan, itu selalu berkecukupan. Maka ini tujuan pamornya agar selalu kebak atau agar selalu tercukupi. Ini tombak
dengan metuk. Metuk ini ya, metuk itu bawah. Metuk itu pertemuan antara landaian dan bilah tombak. Jadi metuk itu ini namanya metuk. Fungsi utama metuk itu sebagai peredam. Ketika tombak ini kena hentakan atau kena nyubles atau untuk berperang, itu peredamnya di metuk. Maka metuk itu sangat penting bagi tombak. Kalau ada tombak-tombak tanpa metuk, itu dua kemungkinan. Yang pertama itu emang lepas. Yang kedua itu sebagai tanda sebuah pasukan. Metuknya emang dilepas, cuma ke sini dikasih besi. Nah, sekarang bahasanya itu karah. Kasih karah, besi, agar nanti sisi tajam tombak yang sebelah sini tidak langsung kena di kayu. Jadi ketika hentakan, tidak langsung kayu. Jadi diredam di besi di sini. Biasanya dulu itu besinya tempat lipat juga. Yang kalangan biasa, tapi yang kalangan tinggi biasanya dia dikasih namanya itu tunjung. Dikasih tunjung, dikasih tali. Nah, talinya pun nanti dilem dengan getah. Metuknya metuk iras. Ada dua jenis metuk. Yang pertama iras. Jadi iras itu dibuat langsung. Ini langsung tanpa ada sekatan. Jadi ini dibentuk jadi satu. Berarti sama keris juga kan ada namanya gonjo iras. Ini metuknya juga metuk iras. Yang kedua itu metuk raben atau metuk rabi. Metuk rabi itu ini sudah jadi, metuk baru disusulkan. Maka itu namanya metuk rabi. Di dalam bukunya Pak, siapa namanya? Kolektor tombak, Pak Persada. Beliau kolektor tombak. Jadi dia memfokuskan tombak, mengoleksi tombak. Pak Persada. Ini metuknya iras. Dan estimasi pembuatan ini ada yang dikategorikan estimasi pembuatannya era-era Sultan Agung. Kenapa disebut era Sultan Agung? Ya, pamornya bisa bersih, terus besinya matang, itu masih banyak ciri-cirinya Tangguh Sultan Agungan. Ini tombak, termasuk tombak koleksi saya yang saya dapatkan keempat kali, makanya saya nomorkan 4. Ini tombak yang sangat istimewa, detailnya ya, looknya, besinya matang. Ini tombak dapur Doro Dasih. Oke, untuk kali ini cukup itu saja. Nanti kita sambung dengan koleksi tombak-tombak yang lainnya. Sinada satu tombak itu saya dapat di mantan lurah. Tombaknya sangat sederhana. Oke, next time akan saya bahas tombak apakah itu, dan wujudnya bagaimana, dan garapnya bagaimana. Oke, cukup sekian. Terima kasih.
Hmm.